Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru ini. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende HKBP nomor 501 ayat 1. Sai ditugu-tugu Jesus tondiki nagale osahuna be aganggu di panogu onai maradi andoro aku molohu hapusi pasunggup sai jonok do tuhake nasita non di pasunggup sai jonok do tuhake. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Senin 26 Oktober 2020 dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 11 mengatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Sai totongma togu-toguon ni jahubaho jala pasabamonna roham, diakka inganan narahar, jala papironna holi-holim, gabe tudoson porlak nasiniram doho, jala songon mual nasodung marsik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ketakutan menyebabkan kita menggenggam erat apa yang kita miliki, sebagaimana yang dilakukan banyak orang di tengah terpaan pandemi Corona-19 ini. Banyak orang menggenggam erat apa yang mereka miliki, mengikat pinggang masing-masing secara ketat. Tetapi untuk sebagian orang, justru di tengah pandemi seperti ini, kebaikan hatinya semakin ditunjukkan dengan nyata-nyata. Jika kita beriman kepada Tuhan, Ia menolong kita membuka genggaman tangan dan hati kita bagi orang lain. Kita berjalan dalam terangnya dan tidak menimbun bagi diri kita sendiri. Sejak kembalinya atau sejak pulangnya bangsa Israel dan Yehuda dari pembuangan Babelonia, keadaan ekonomi mereka jauh dari apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Keadaan sosial ekonomi masyarakat memburuk. Hukum pun diinjak-injak. Yesaya pasal 56 ayat 1. Orang benar binasa dan tidak ada yang memperhatikannya. Yesaya 57 ayat 1. Adapun ibadah menjadi alat pamer kesalehan dan pemuasan nafsu diri sendiri. Kata ibadah dalam bahasa Ibrani abodah
dari akar kata ebed yang artinya hamba atau budak. Jadi seseorang yang menganggap dirinya beribadah seharusnya dia seseorang yang menganggap dirinya adalah hamba atau budak Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuan dari segala Tuan, Raja dari segala Raja. Sebagai hamba atau budak, menaati semua perintahnya tentulah dilakukan oleh seorang budak demi berusaha untuk memuaskan, menyenangkan hati tuannya. Ibadah adalah tentang memuaskan, menyenangkan hati Allah, melakukan apa yang dikehendakinya, bukan menindas, melainkan untuk membebaskan, memberi makanan bagi orang-orang yang lapar, dan memberi minum orang-orang haus. Saudara-saudara, bagaimanakah dengan ibadah kita sekarang ini? Seharusnya ibadah bukan hanya tentang ritual, rutinitas, apalagi memuji diri sendiri. Ibadah adalah memuji Tuhan yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Maka kita terpanggil membebaskan orang yang terbelenggu dalam hidupnya. Itulah ibadah. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Beribadah dan memuliakan nama Tuhan, melakukannya dengan berkenan kepada Tuhan melalui hidup dan pelayanan baginya. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Allah. Roma pasal 12 ayat 1. Saat kasih Kristus bertumbuh di dalam kita, kasih-Nya juga mengalir melalui kita. Tuhan akan menuntun kita senantiasa dan akan memuaskan hati kita, membaharui kekuatan kita. Kita akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kami. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami beribadah dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu. Berilah hati kami yang penuh simpati dan lemah lembut seperti-Mu, ya Yesus. Hanya seperti-Mu, ya Yesus. Tersentuh oleh kebutuhan yang bertumpuk di sekitar kami, dan penuhilah dengan belas kasihan ilahi dari-Mu. Kami mohon semuanya itu karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 501 ayat 1. Tuhan memimpin langkahku, kalau hatiku lemah, agar
Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.